Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video seri belajar NLP kita ya. Kita mau bahas lanjutin tentang uh, presuposisi NLP, peranggapan-peranggapan, asumsi-asumsi dasar, keyakinan-keyakinan dasar yang melandasi teknik maupun model dalam NLP sehingga kita bisa menjalankannya dengan lebih baik, dengan lebih mulus. Karena sebenarnya tiap teknik itu ada filosofinya. Yuk kita bahas di video kali ini. Halo kawan-kawan semua, teman-teman. Kita kali ini masuk ke dalam satu presuposisi yang judulnya adalah every behavior has utility and usefulness in some context. Nah, jadi bahasa Indonesianya mungkin selalu ada maksud baik di dalam setiap perilaku. Nah, ini salah satu presuposisi yang sering menimbulkan kontroversi. Kenapa? Karena pernah di dalam ya satu percakapan atau mungkin kalau mau dibilang ya percakapan online lah ya, karena tidak betul-betul ada bercakap-cakap gitu, orang-orangnya hanya saut-sautan aja, kadang-kadang juga tidak secara langsung di teman-teman yang sempat mungkin masih juga ya mengharapkan NLP. Salah satu presuposisi yang dikritik tuh ini, jadi bahwa masa iya setiap perilaku ada maksud baiknya. Kalau dipakai konteks sekarang misalnya, apa maksud baiknya Israel dalam menyerang Palestina, gitu ya misalnya. Ya, pertama-tama kalimat ini memang perlu dipahami dalam satu pemahaman yang utuh. Ya, anyway, kalimatnya kan bunyinya adalah every behavior has utility and usefulness in some context. Nah, gitu maksudnya kan. Jadi ceritanya begini, ini kan kita perlu ingat bahwa presuposisi NLP itu dirumuskan dari proses-proses psikoterapi yang dilakukan oleh para ahli ya, para ahli yang dimodel oleh NLP, yang ternyata punya keyakinan yang khas gitu ya. Jadi terutama mungkin Milton Erickson ya. Milton Erickson itu punya satu keyakinan atau satu teknik, mungkin kita bicara tekniknya dulu, satu teknik yang dia sebut sebagai utilisasi. Jadi alih-alih kita mengkonfrontasi problem seseorang secara langsung, kita mencoba mengutilisasinya. Contoh misalnya ada orang yang takut sama kecoa gitu ya. Nah, maka alih-alih diajak langsung misalnya menghilangkan ketakutan itu, maka ada satu teknik misalnya kalau di NLP itu bagaimana kecoa tadi itu dimodifikasi representasi internal dalam pikiran kita sehingga dia menjadi hewan yang insignificant gitu ya. Jadi hewan yang tidak signifikan lagi dalam pikiran si klien. Nah, itu yang akan membuat kemudian dia menjadi tidak berarti lagi, nggak menakutkan lagi. Nah, jadi alih-alih si kecoanya dihilangkan, nggak usah mikirin kecoa gitu ya, itu justru diutilisasi, dimanfaatkan, tapi kemudian dibelokkan ya. Jadi kalau ingat bahasan di seri belajar NLP sebelumnya, itu di pacing dulu ya, diselaraskan dulu, dimanfaatkan si ketakutan ini konteksnya apa lalu dibelokkan. Nah, teknik-teknik dalam NLP itu belajar dari para ahli yang seperti itu, bahwa kita tidak semestinya ya, tidak harus selalu kemudian mengcounter sebuah permasalahan, tapi bisa memanfaatkan konteks permasalahan itu. Sehingga ada ekstrapolasi ya terhadap apa yang diungkapkan dalam presuposisi ini. Contoh misalnya ya, orang yang malas, itu kan pertanyaannya adalah apakah malas itu selalu buruk, ya kan? Iya, kalau malas bersih-bersih rumah, malas belajar, ya kan, itu mungkin buruk. Tetapi kalau malas ini dipindah dalam konteks yang lain, misalnya orang itu hidup di kalangan para pencuri, dia banyak dapat exposure tentang cara mencuri dan segala macamnya,
Tapi kemudian dia berpikir, aku malas hidup kayak gitu. Saya mau hidup yang lurus aja. Nah, maka kata malas itu kan jadi bermanfaat. Ya kan? Tapi ada yang berargumen kemudian, itu bukan malas, itu memilih jalan hidup. Iya, tapi kalimat malas ahli itu valid loh. Ya kan? Karena barangkali kalau kita mengandaikan kita jadi orang itu ya, dia ngelihat ya teman-teman yang nyolong sana sini gitu ya. Terus kemudian, gue nggak mau hidup kayak gitu. Itu kan malas juga. Iya kan? Nah, artinya kata malas tadi dalam konteks kisah yang barusan itu jadi bermanfaat. Has usefulness in some context. Termasuk orang-orang yang mengembangkan teknologi-teknologi yang makin canggih gitu ya. Itu kan banyak yang mengatakan bahwa itu bisa dipandang sebagai titik pijaknya pertamanya ya, sebagai kemalasan. Orang yang dulu menciptakan remote TV misalnya, itu kan orang yang malas mencet-mencet TV terus gitu kan. Nah, tapi sebenarnya dia rajin sih, dia rajin kemudian bereksperimentasi. Tapi titik pijaknya pertamanya adalah in some context dia malas untuk mencet-pencet TV bolak-balik, lalu dia berpikir bisa nggak TV itu dikendalikan jadi jarak jauh. Nah, gitu ya. Begitu pula dengan apa yang kita alami di era sekarang, kemudahan kita dalam misalnya pesan makanan pakai ojek online gitu. Itu kan juga berkembang ya, berawal dari tanda kutip ya rasa malas terhadap makan nasi goreng depan komplek aja mesti jalan kaki gitu ya. Apalagi mungkin agak jauh dikit, bukan cuma depan komplek, di komplek sebelah gitu. Nah, dari tanda kutip kemalasan bergerak itu kemudian manusia menciptakan sebuah teknologi yang memudahkan prosesnya. Jadi itu yang dimaksud dengan every behavior has usefulness and utility in some context. Nah, sehingga implikasinya apa? Implikasinya adalah dalam NLP itu kalau kita mendampingi klien untuk berubah, maka kita mencoba ya untuk mencari tahu ada nggak sebenarnya hal atau perilaku negatifnya yang bisa di-utility, bisa digunakan dalam konteks yang lebih baik. Ya, saya ambil contoh mungkin dalam kehidupan sehari-hari saja. Saya itu mungkin pernah saya ceritakan somewhere ya di dalam video-video yang teman-teman bisa tonton, bahwa saya itu dari kecil menyadari bahwa saya itu manusia rata-rata ya. Saya bukan manusia yang jenius, bukan manusia yang yang pinter banget gitu. Dan memang begitu, rekornya membuktikan demikian. Itu baru saya telaah dengan serius mungkin pas kuliah ya, menjelang akhir kuliah. Oh iya, saya itu bukan orang jenius, bukan rata-rata. Nah, tapi kesadaran itu bukan kesadaran untuk merasa kemudian rendah diri gitu ya. Justru tahu diri ya. Karena saya itu kecerdasannya rata-rata, sehingga apa cara yang bisa saya lakukan untuk membuat saya mencapai keberhasilan sesuatu, punya karya, ya punya pekerjaan yang baik. Nah, ternyata memang orang yang rata-rata itu obatnya adalah disiplin, membangun disiplin tertentu lah gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau lagi kuliah, ya karena saya bukan orang jenius, jadi jangan pernah berharap saya dengar kuliah sekali langsung ingat semuanya, hafal. Yang harap ya yang perlu saya lakukan adalah mencatat, dengerin itu tadi referensinya apa, kemudian saya cari referensinya, saya cicil-cicil. Jangan pernah berharap bahwa saya itu bisa SKS lah gitu, kemudian sukses, jangan pernah. Berharaplah bahwa kamu akan bisa menguasainya, bisa dapat nilai yang lumayan baik, bahkan baik sekali, tapi lewat proses bertahap gitu. Bangunlah disiplin. Saya bisa nulis buku juga bukan karena dapat ilham kemudian nyemplung tiba-tiba 2-3 hari jadi bukunya. Saya nulis buku NLP ini kan in fact awal mulanya ya prosesnya rentang waktunya itu 2 tahun ya. 2007 sampai 2009 akhir, sampai 2,5 tahun rentang waktunya. Itu kan tidak sekaligus saya nulis terus 2,5 tahun, enggak. Dicicil-cicil gitu dalam proses disiplin tadi. Nah, sehingga kesadaran itu kan berarti kan bermanfaat ya, bahwa saya menyadari bahwa saya itu sebenarnya standar baik gitu. Standar aja nggak jenius. Nah, tapi kemudian kestandaran itu kemudian dimanfaatkan gitu. Sesuatu yang standar itu kan ya bisa bermanfaat dalam banyak hal ya, tapi kemudian dipergunakan secara disiplin. Nah, itu sebenarnya salah satu langkah lebih lanjut dari ini. Every behavior has utility and usefulness.
Dalam konteks yang lain ada satu teknik dalam NLP yang cukup terkenal kalau orang belajar NLP biasanya awal-awal kenal ini. Tekniknya namanya reframing. Ya, reframing itu salah satu yang cukup menarik ininya, jenisnya adalah konteks reframing. Nah, konteks reframing itu sebuah teknik yang mengajak kita untuk mengevaluasi satu permasalahan, kemudian kita coba cari konteks dia bermanfaat di tempat lain atau di waktu lain, sehingga kita kemudian melihat, oh ya ini tidak seburuk itu, dalam hal ini mungkin diburuk tapi dalam hal itu dia baik. Nah, salah satu cerita yang terkenal adalah seorang ibu yang mengeluhkan kepada konselornya gitu tentang anak perempuannya yang keras kepala, ya susah dikasih tahu, susah diajak ngobrol gitu kan, sehingga ibunya nih kesel banget gitu ya. Nah, dalam satu sesi konseling dia mencurhatkan hal itu kepada konselornya. Nah, menarik kemudian si konselor ngasih pancingan nih gitu. Loh, bukannya bagus Bu anak ibu kayak gitu susah dikasih tahu gitu. Ya gimana bagusnya? Itu mah namanya kepala batu, namanya kurang ajar gitu kan. Terus si konselor bilang begini, ya itu kan mungkin ibu lihat dia sekarang, mungkin dia masih SMP atau SMA. Tapi bayangkan nanti dia kuliah, dia tinggal di tempat lain, kota lain gitu ya, yang dia ketemu sama teman-teman yang nggak benar, nggak baik. Kan kekeras kepalaannya itu membuat dia jadi tidak mudah terpengaruh karena dia punya standpoint sendiri kan. Kalau misalnya dia ternyata bergaul dengan laki-laki yang juga nggak baik gitu ya, mau dimacem-macemin, kan nggak semudah itu juga dia takluk karena dia punya standpoint sendiri gitu kan. Nah, si ibu mau pikir iya juga ya. Ya, jadi kekeras kepalaannya itu sebenarnya at some point dalam konteks waktu yang berbeda itu ada manfaatnya. Nah, tentu saja cerita tadi argumen si konselor bisa kita counter lagi kalau mau bilangnya. Ya kalau kayak gitu. Kalau ternyata dia malah manut lalu kemudian dikasih tahu juga nggak mau. Ya itu betul juga bisa. Tapi kan bahwa kekeras kepalaannya itu sebenarnya ada gunanya dalam mempertahankan standpointnya. Kalau misalnya dia benar, dia punya pendapat yang baik, kan itu juga bermanfaat. Itu juga tanda kutip keras kepala kan. Itu. Nah, tapi poin dari reframing tadi memang bukan untuk menyelesaikan permasalahan segera ya. Poin reframing itu semua teknik dalam NLP sebenarnya. Semua teknik NLP itu untuk mendapatkan sumber daya baru sebenarnya. Ya, sumber dayanya berupa pemikiran, berupa perasaan. Nah, yang nanti harus jadi tindakan. Jadi tentu saja sesi konselingnya tidak berhenti sampai situ ya. Kemudian ibunya bilang, "Oh iya juga ya. Oh ya udah selesai." Ya enggak dong. Dia tetap harus memperbaiki komunikasi sama anaknya. Tapi sekarang bedanya adalah dia sudah memandang anaknya itu tidak sepenuhnya buruk. Tidak sepenuhnya anak ini keras kepala tok. Tapi dia bisa melihat, oh sebenarnya anak ini punya satu standpoint yang bisa bermanfaat dalam konteks berbeda. Atau ya barangkali juga dia akhirnya evaluasi, oh jangan-jangan keras kepalanya itu karena saya itu sering mengkonfront dia gitu ya. Artinya saya harus bangun hubungan lebih baik untuk bisa mengajarkan dia bahwa kemampuan dia untuk memilih posisi standpoint itu sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, jadi prosesnya tentu saja sekomprehensif itu, cuman titik pijak pertamanya adalah sebuah presupposisi keyakinan bahwa setiap perilaku tuh ada gunanya. Nah, sekarang kita balik lagi ke kasus misalnya kayak tadi Israel menyerang Palestina. Apa maksud baiknya? Loh, ya kalau kita jadi orang Israel, pasti kan ada niat baiknya. Ya kan? Niat baiknya apa? Ya dia pengen mempertahankan tanahnya itu kan. Ya, cara dia salah betul, caranya salah betul. Tapi kan tujuan dia bagi dirinya kan itu dianggapnya baik. Bener kan? Nah, orang Palestina juga sama. Mereka juga pengen mempertahankan tanah yang dulu direbut sama Israel. Ya kan? Jadi kenapa terjadi perang ini sebenarnya dua pihak memang sama-sama punya maksud baik dalam sudut pandang masing-masing. Nah, cara Israel dulu ngerebut tanah Palestina salah. Ya. Tapi kan dia pengen punya tadi tuh tanah yang dijanjikan itu kan maksud dia mengiranya itu hal yang baik gitu. Tetapi ya betul berarti kan dalam hal itu dia punya maksud baik bagi dirinya sendiri, bagi gerakannya sendiri. Tapi mungkin menjahati orang. Orang Palestina juga yang berjihad juga kadang-kadang sebenarnya ada yang berpikir gitu kan, aduh ini Hamas nih jadinya repot ya rakyatnya jadi banyak
banyak yang jadi korban. Loh, bagi orang Palestina itu sebuah perjuangan untuk mengambil kembali tanah yang direbut, ya rumah-rumah mereka yang diambil, dan bagi mereka itu perjuangan itu ya, kalaupun kalah ya, terbunuh ya itu jihad gitu ya, ganjarannya surga gitu. Nah, dalam sudut pandang itu memang masing-masing punya keyakinan bahwa ya ini semua dilakukan dalam hal yang baik. Nah, begitu ya. Termasuk kalau kita evaluasi manusia-manusia yang melakukan perbuatan buruk, yang ngerampok, nyuri, korupsi, bagi dirinya itu baik memang kan. Kalau nggak baik ya nggak dilakukan. Ya kan. Tapi balik lagi, keyakinan bahwa korupsi itu baik itu kan dalam konteks korupsi itu tidak tepat. Ya kan. Harusnya keahlian orang berkorupsi yang ngulik sistem itu harusnya kan dipakai misalnya justru buat memperkuat sistem, nyari celah buat ditambal, bukan buat dimanfaatkan, gitu kan ya. Nyari celah buat perbaikan, gitu kan. Ya, ini koruptor ini kan nyari celah buat dimanfaatkan sebenarnya. Tapi kemampuan dia mencari celahnya itu sebenarnya kan punya manfaat sebenarnya dalam konteks yang berbeda. Makanya ada dua sisi tuh ya, kalau kita nonton film-film polisi gitu ya, ada dua sisi. Polisi itu yang lurus adalah yang tadi mencari celah-celah kejahatan untuk kemudian mencegah atau mengatasi kejahatan, nangkepin penjahat. Tapi kadang-kadang ya karena dia nyari kejahatan lalu nyemplung ya, nyamar segala macam, kecemplung beneran di situ, ikutan jadi penjahat gitu ya. Nah, ini yang perlu dievaluasi. Tapi sebenarnya poinnya adalah bagi dirinya, bagi sudut pandangnya yang mungkin juga terbatas. Setiap perilaku tuh memang landasannya adalah maksud baik orang tersebut, maksud baik kita gitu ya. Nah, tinggal nanti kita lihat apakah maksud baik kita itu valid apa tidak. Nah, kembali ke contoh ibu tadi, seandainya sang ibu tadi ya, dia menyadari bahwa oh ya anak saya ini keras kepala, tapi ada gunanya juga. Dari situ dia muncul kesadaran, oh jangan-jangan saya juga keras kepala, saya juga keras sama dia, cara bicara yang nggak bagus. Tapi kalau dievaluasi kan niat dia baik, ya kan. Cuman niat baik itu tidak tersampaikan dengan cara yang tepat sehingga anaknya resisten. Berarti apa yang mesti dilakukan? Pertahankan niat baiknya, ya dong. Kan niatnya tidak salah, tapi perilakunya diperbaiki, perilakunya dicari cara yang berbeda. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.